Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel M. Hamka. Kali ini kita akan membahas tentang belum yakin Ganjar menang, PDIP rangkul banyak partai politik. Seperti kita ketahui, dalam dua pemilu sebelumnya, PDIP keluar sebagai pemenang, baik dalam pemilu legislatif maupun dalam pemilihan presiden. Keyakinannya sebagai partai politik pemenang pemilu dan telah memenuhi syarat ambang batas presiden threshold yaitu 20%. PDIP memiliki keyakinan yang kuat untuk bisa memenangkan pilpres yang akan datang. Namun faktanya hari ini kita melihat justru PDIP menjadi partai yang paling agresif dalam membangun koalisi dengan partai lain dalam rangka memenangkan Ganjar Pranowo. Dan terbaru, PDIP melakukan komunikasi politik atau perjajakan kerjasama dengan Partai Demokrat. Tidaknya ada beberapa faktor yang membuat PDIP melakukan langkah-langkah politik yang membuka dirinya untuk bekerja sama dengan partai lain. Pertama, PDIP mulai ragu dengan kans Ganjar Pranowo untuk bisa memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang. Hal ini tentu tidak lepas dengan beberapa hasil survei yang dirilis oleh lembaga survei baru-baru ini, seperti yang dirilis oleh Denny JA dan Indikator Politik. Dua lembaga survei ini dalam rilisnya baru-baru ini menunjukkan bahwa posisi Ganjar mulai disalip Prabowo Subianto. Bahkan bila Pilpres dilakukan saat ini dan terjadi head-to-head antara Prabowo dan Ganjar Pranowo, Prabowo dipastikan memenangkan Pilpres karena posisi elektabilitas Prabowo dalam dua lembaga survei tersebut menunjukkan Prabowo sudah menaiki atau menyentuh angka 50% lebih. Artinya ini adalah angka kemenangan. Dan ini yang mungkin membuat PDIP melakukan evaluasi kembali terhadap kans Ganjar untuk memenangkan Pilpres 2024. Mengingat disalibnya atau naiknya terus elektabilitas Prabowo, sementara Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya stagnan, bahkan ke depan bisa cenderung menurun. Dan ini tentu kontradiktif dengan angka sebelumnya, yang mana Ganjar Pranowo selalu menjadi pemuncak dalam beberapa lembaga survei. Kedua, PDIP mungkin sudah mulai menyadari bahwa untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres yang akan datang, tidak hanya bisa mengandalkan mesin politik PDIP ataupun dengan relawan Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena kalau hanya mengandalkan mesin politik PDIP, itu pun belumlah tentu solid. Mengingat sebelumnya di kalangan internal PDIP pun sudah terpecah antara mendukung Puan Maharani atau mendukung Ganjar Pranowo. Belum lagi relawan Ganjar Pranowo yang tidak semilitan atau sebesar relawan Jokowi. Perbedaan mesin politik dan kekuatan politik dalam memenangkan Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 yang akan datang inilah yang membuat PDIP merasakan bahwa mesin politik PDIP belumlah sekuat atau belum menjamin akan kemenangan Ganjar Pranowo. Apalagi jika sebelumnya baik PDIP maupun Ganjar Pranowo berharap banyak akan di-backup atau dibantu oleh para relawan Jokowi. Namun faktanya
mayoritas relawan Jokowi justru cenderung mendukung Prabowo Subianto. Dan kekurangan inilah yang akhirnya mau tidak mau PDIP harus melakukan atau merangkul kekuatan politik lainnya, baik itu relawan maupun partai politik, untuk menguatkan pondasi dan mesin politik untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Ketiga, citra PDIP sebagai partai wong cilik yang saat ini mulai tidak dirasakan oleh masyarakat. Selama ini PDIP selalu mencitrakan dirinya adalah partainya wong cilik, partai yang memperjuangkan aspirasi wong cilik. Namun faktanya kalau kita melihat dalam 10 tahun terakhir masa pemerintahan Jokowi, yang notabene ada PDIP di sana, banyak kebijakan-kebijakan yang justru bertolak belakang dari kehidupan atau keadaan masyarakat saat ini, seperti kenaikan BBM dalam sektor pendidikan, infrastruktur, dan terakhir beberapa kebijakan yang terasa sangat tidak berpihak kepada rakyat. Efek dari kinerja 10 tahun pemerintahan Jokowi ini, yang notabene Jokowi sendiri merupakan petugas partai dari PDIP, tentu berpengaruh terhadap penilaian masyarakat, berpengaruh terhadap arah dukungan masyarakat ke depannya. Apalagi image sebagai petugas partai selalu memunculkan bahwa yang berkuasa justrulah bukanlah nanti presidennya, tetapi justru PDIP. Sehingga image sama yang terjadi hari ini bahwa Ganjar Pranowo adalah petugas partai tentu berpengaruh terhadap arah dukungan masyarakat, karena sekali lagi masyarakat tidak menginginkan adanya pemimpin yang merupakan petugas partai. Keempat, bisa juga agresifnya PDIP dalam membangun koalisi dengan partai politik ini bisa saja dikarenakan PDIP belum yakin sepenuhnya kalau Jokowi akan mendukung Ganjar Pranowo. Tidaknya, dalam beberapa hal, bagaimana para relawan Jokowi yang secara terang-terangan justru memilih mendukung Prabowo Subianto, dan Jokowi tidak memberikan statement dalam menyikapi hal ini, karena bagaimanapun statement para relawan Jokowi selalu mengatakan bahwa mereka menunggu atau mengikuti arah Jokowi, dan ketika mereka mendukung Prabowo, bisa saja itu sudah diketahui oleh Jokowi atau sudah diizinkan oleh Jokowi. Dengan hal yang seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan daripada kalangan internal PDIP bahwa bisa saja Jokowi belum total dalam mengendorse ataupun mendukung Ganjar Pranowo. Kalau kita melihat akhir-akhir ini, memang Jokowi terlihat lebih mesra dan nyaman ketika bersama Prabowo. Publik menilai bahwa Jokowi lebih berat, Jokowi lebih cenderung berada untuk mendukung Prabowo dibandingkan Ganjar Pranowo. Apalagi kalau kita lihat tren elektabilitas Prabowo yang terus mengalami kenaikan, ditambah lagi dengan konsistensi dan komitmen Prabowo dalam pemerintahan Jokowi. Bahkan kinerja Prabowo sendiri merupakan menteri dengan kinerja terbaik, sehingga ini cukup meyakinkan Jokowi bahwa Prabowo memang lebih layak untuk melanjutkan program kinerja Jokowi ke depan, lebih layak menjadi penerusnya ke depan. Dan ini bisa saja kita lihat sekali lagi dengan banyaknya para relawan yang cenderung lebih nyaman dan lebih mendukung Prabowo Subianto. 4 faktor di atas bisa saja menjadi alasan atau bagian dari kenapa PDIP akhir-akhir ini menjadi partai yang lebih agresif dalam membangun atau menjajaki koalisi
koalisi dengan partai-partai lain. Padahal kalau PDIP memiliki kepercayaan yang tinggi, mereka tidak membutuhkan koalisi dengan partai lain. Kalaupun berkoalisi, minimal 1 atau 2 partai. Apalagi kalau PDIP mengusung Ganjar Pranowo dengan hanya modal pencitraan atau menjual prestasi daripada Ganjar Pranowo, tentu belum meyakinkan, mengingat prestasi Ganjar selama 10 tahun dalam memimpin Jawa Tengah juga tidak terlalu baik. Mengingat masih banyak persoalan-persoalan di Jawa Tengah yang sampai saat ini belum mampu diatasi oleh Ganjar Pranowo. Hingga salah satu strategi PDIP untuk menciptakan hat-trick dalam Pilpres maupun Pileg yang akan datang adalah merangkul sebanyak-banyaknya partai politik, merangkul sebanyak-banyaknya elit politik untuk menjadikan koalisinya gemuk. Langkah-langkah yang dilakukan PDIP ini tentu sangatlah realistis dan bisa saja dimaklumi karena lagi-lagi PDIP menginginkan atau menciptakan hat-trick baik dalam Pileg maupun Pilpres dan menjadikan petugas partainya Ganjar Pranowo sebagai pemenang dalam Pilpres yang akan datang. Pada akhirnya politik bicara kepentingan, bukan bicara kualitas kepemimpinan ke depan. Demikian ulasan singkat kita kali ini. Kita akan ketemu dengan ulasan-ulasan lainnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan kajian atau analisa terupdate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.